cenderung jadi sutradara yang ngatur, yang dia pokoknya mendirect, itu tipikal kolerik namanya. Oh, kolerik ya. Oke. Jadi dia ngatur aja udah, gitu, ngatur top aja udah gitu. Nah jadi nanti teman-teman kalau gini aja lah, atau kita tanya jawab dulu sedikit ya Kang ya. Boleh, boleh. Gini Kang, supaya nanti teman-teman lumayan ngerti tentang ini. Tapi ini sekali lagi pengantar aja ya, bukan jadi 100% harus gimana banget, enggak. Kalian kalau di dalam sebuah teatrikal atau film, kalian lebih memilih jadi sutradara, jadi pemainnya, aktor aktrisnya, jadi penulis skenarionya, atau jadi penontonnya, yang mana? Nah, Kang Andrit mau opatian mau mana kira-kira Kang? saya 2 paling A. Ya memang 2, yang paling satu yang paling pengen, yang kedua apa namanya yang lumayan. Sutradara sama pemain kalau saya itu klub banget kayaknya gitu. Oh iya, sutradara sama pemain. Oke. Kalau nulis mah saya haroream. Iya udah kelihatan sih. Iya kelihatan. Ya. Kalau udah mulai nulis hoream atau malas nulis, udah pasti tipikal yang lemarinya nggak apa-apa, dalamnya acak-acakan, yang penting ditutup rapih, di dalamnya acak-acakan nggak apa-apa. Itu pasti gitu. Nah, memang tidak mencintai penataan rapi, itu tidak mencintai Betul, gitu. betul banget, sutradara. Nah, udah ya. Kalau kalian tadi memilih yang namanya sutradara, berarti kalian tipikal yang namanya adalah koleris, Kang. Koleris ya. Nah, koleris itu sutradara ngatur, wah pokoknya dia beneran pengen ngatur aja udah, gitu ya. Nah, kalau kalian tipikal penulis skenario, namanya melankoli. Nah, Jadi dia melankoli banget gitu, penulis skenario. Nah, kalau kalian tipikal tadi memilih aktor, itu namanya sanguin, kan? sanguin, oke. Sanguin. Nah, kalau kalian tipikal yang penonton, berarti kalian adalah tipikal yang pragmatis. Pragmatis. Dan itu semuanya satu kesatuan, ya sebetulnya. Jadi intinya orang tuh cuma ada 4 ini aja. Oh, oke. Nah, Oh, Nah, orang jadi- itu cuma ada 4 karakter inilah ya kita. cuma ada 4 karakter, Kang. Kalau saya dulu saya juga pernah observasi berdasarkan diri pribadi gitu ya. Orang tuh punya 4 ke apa ya maksudnya tuh 4 kelebihan lah. Tapi mayoritas nggak punya 4-4-nya gitu. Satu, ada yang kalau saya fisik ada yang cantik, ada yang kan biasanya ada yang cantik, ada yang biasa, ada yang ganteng, ada yang biasa. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang soleh, ada yang bandel, ada yang pintar, ada yang bodoh. Nah, saya mah ini observasi saya nih. Nah, kadang nggak dapat 4-4-nya. Biasanya ya ganteng, kaya, tapi bandel. Nah, sama Kang, ini saya punten motong ya. Ini juga nggak 100% di situ, enggak. Betul. Tapi yang 2 ini akan jadi mayoritas gitu. Benar mayoritas. Ya. Ada yang cantik gitu ya, ada yang cantik tapi bodoh. Benar loh. Dia suka kayak gitu dari 4 ini. Kayaknya saya tuh orang tuh ya ini dari 4 ini gak jauh gitu. Gitu Iya, kan. iya. Bener ya, Nah, mungkin yang itu iya. bahasa akademisnya yang tadi mungkin ya. Iya, jadi gini Kang. Kalau orang-orang tipikal pragmatis itu biasanya tipikal damai, Kang. Oke. Jadi pragmatis tuh rada bahaya, people pleaser banget gitu. People pleaser ya. Jadi orang-orang pragmatis tuh yang mikirin orang, yang baik banget, yang aduh Kang, udahlah gitulah. Itu pragmatis tuh. Pragmatis ya, oke. Itu pragmatis. Nah, kalau tipikal si melankoli itu dia pemikir, dipikirin terus Kang. Benar. Kalau sanguin itu gembira aja udah. Gitu. Nah, kalau kalau koleris itu ngatur, Kang. Oke. Makanya dalam setiap komunitas pasti 4-4-nya yang dominan ada gitu. Oke. Wah, keren ya. Gitu. Jadi misalnya nih ya, kalau orang misalnya nih, ini ada kejadian ya, Kang. Ini tergantung dari tipikal orangnya. Ada bom, Kang, misalnya. Ya, ada bom nih. Kalau ada bom, tipikal orang-orang pragmatis akan ini, awas hati-hati. Nah, tipikalnya gitu. Dia bikin hati-hati. Tapi nggak ngapa-ngapain juga, cuman kasihan orang takut kena gitu. Ini juga nggak ngapa-ngapain. Itu pragmatis, Kang.
Benar pragmatis itu ya. Kalau melankoli dia ngitung, ini bom jaraknya segini, berarti kalau kabur harus ke sini, harus jalan ke sini, harus. Nah itu tipikal melankoli itu. Oh itu melankolis. Melankoli. Iya benar melankoli. Nah kalau tipikal sanguin ribut, wah ada bom, foto lah, wah itu riweuh lah pokoknya gitu. Makanya tipikal sanguin itu pasti pengen tampil, Kang. Oke. Orang yang pengen tampil pasti sanguin banget gitu. Sanguin. Nah kalau koleris, Kang, nggak banyak omong, ambil bomnya lempar gitu. Nah itu koleris. Bagus ya. Nah orang-orang kaya di dunia tipikalnya ada dua, Kang, koleris dan melankolis. Pengatur dan detail. Nah itu orang kaya ada di situ, Kang. Bener ya, ada di situ sih orang kaya bener ya. Gitu. Nah jadi kalau kita ngerti tentang si watak ya, Kang, misalnya ibunya tuh sanguin banget, ibunya tuh tampil, Kang. Jadi tipikal orang sanguin tuh kalau di kumpulan teman-temannya tuh yang paling heboh aja, Kang. Hai, apa kabar? Oh itu pasti sanguin banget lah. Itu sanguin yang gitu tuh ya. Banci-banci biasanya tuh. Nah gitu. Kalau yang datang ke kumpulan langsung makan itu disanguan namanya, Kang, itu beda tipis memang. Pokoknya kalau di tipikal si perkumpulan yang rame, heboh, top lagi ya, pokoknya gimana jadi center of attention, itu sanguin pisan. Oke. Gitu. Nah ada yang, nah gini, misalnya mau kemana makan yuk, pragmatis pasti jawabannya apa coba? Terserah. Lah itu pragmatis. Terserah. Gitu. Nah jadi seenggaknya kalau kita ngerti, saya menghadapi orang yang tipikal mana, kita akan ngerti bagaimana untuk bermain dengan perannya dia dan untuk ngobrol sama dia enak, Kang. Benar. Jadi nyambung ya. Jadi nyambung. Karena kalau orang pragmatis itu bagus banget ditanya gimana caranya, itu pragmatis, Kang. Oke. Kalau si tipikal pemikir melankolis, pertanyaannya kenapa? Gitu. Itu sih itu. Tapi kalau misalnya ngomongin sanguin, itu pasti pertanyaannya gini. Kalau ada acara, orang sanguin akan nanya, siapa sih pembicaranya? Gitu. Siapanya yang penting, Kang? Gitu. Tapi kalau si si sutradara, si koleris, pasti pertanyaannya intinya apa sih itu gitu. Nah jadi sudut pandangnya beda-beda gitu. Itu sih, Kang. Nah jadi kalau kita mulai ngerti ya, saya pakai ilmu ini udah lama gitu, Kang, untuk ketemu orang. Oke. Karena kalau tipikal orang, saya ketemu orang koleris misalnya, dia kudu ditantang, Kang. Bisa nggak lu gitu. Benar ya. Karena kalau dia nggak ada tantangan, dia nggak nyaman gitu. Benar, nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Ya gitu aja gitu. Nah orang-orang yang sering dan senang belajar di tanya jawab gini, itu salah satunya orang-orang melankolis. Jadi kalau orang melankolis dengerin saya kajian panjang, nggak mau mikir, susah, Kang. Wah benar ya. Makanya kenapa saya nanyanya ada, menantang ngasih PR-nya ada, ketawa-ketawanya ada, terus untuk memperhatikannya ada, supaya at least empat-empatnya bisa tercover dalam sebuah pembelajaran. Karena tiap pembelajaran pasti ada 4 tipikal ini gitu. Oke. Gitu, kan. Wah keren ya ini ilmu ya teman-teman ya. Keren banget ya. Jadi gitu. Ini salah satu ilmu juga agar kita tidak bercerai dalam rumah tangga loh. Benar, kan? Benar. Jadi kita tahu. Jadi, iya. Gitu kan? Udah tahu istrinya pengatur, terus kita kan banyak ngatur. Berantem Anda ya. Nah cuman PR kita adalah kelemahan kita yang mana naikin, Kang. Contoh ya, saya tuh melankolinya parah, Kang. Oke. Dulu tuh ngomongin detail mah parah, Kang. Cuman saya latihan sekarang. Saya tahu saya ini di level pragmatis dan sanguin. Jadi saya hasrat ngatur dan hasrat detailnya jelek, Kang. Makanya saya nggak bisa jadi pemimpin yang benar gitu dalam tanda petik. Karena saya emang nggak bisa ngatur direct. Saya ya kayak tipikal saya tuh pragmatisnya kuat banget, jadi mau ngatur tuh ada nggak enak gitu kan. Oh saya latihan lama untuk itu, Kang. Oke. Jadi saya sadar bahwa kenapa dulu bisnisnya kacau semua, ya karena saya nggak tipikal sutradara. Benar. Gitu. Nah makanya setelah menemukan jalan ini, ya udah dah, saya mah memang melankoli banget, sanguin banget, tampil gitu.
Dan memang hasratnya lebih ke banyak ke damai gitu. Keren ya. Nah, talent mappingnya Dokter Rama itu lebih dalam ngebahas Bener. ini kan. Gitu. Wah bener jadi kebaca itu apa-apanya ya. Saya tuh pengumpul data ya. Pengumpul data, terus idenya tuh misalkan orang-orang mah idenya di sini, saya mah udah di Jakarta misalkan ide. Makanya apa yang saya lontarkan mungkin bagi teman-teman ngerasa apaan sih, padahal itu tuh udah di masa depan gitu, kayak gitulah kata Dokter Rama tuh. Iya, Gitu. tapi berarti Kang Anjrit mah kayaknya melankolis sih. Apa sih itu tadi? Seneng detail, mikir. Seneng itu juga seneng. Iya. Seneng Jadi Wah, Kang bener, Anjrit mah kayaknya pragmatisnya rendah, terus sebenarnya Kang Anjrit mah nggak sanguin banget sih, nggak pengen tampil amat sih sebenarnya. Bener banget, saya mah pengen uang Iya. Jadi memang tampil itu bukan sesuatu hasrat dasar gitu, tapi hasrat dasarnya cuma ada dua sebenarnya, koleris dan melankolis, Kang. Itu. Kang Anjrit mah ngatur dan detail gitu. Nah itu lebih ke ngatur dan detail kayak misalkan di sini misalkan ada gerakan satu udara gitu ya, saya talent saya aja tuh yang berfoto sama yang ngasih, sayanya mah di belakang gitu tapi saya Iya, benar. ngaturnya ini harus dapat 5 foto ya per orang, terus nah gitulah, Benar. berarti Benar. lebih ke apa itu Satu mungkin hasrat yang paling tingginya namanya adalah koleris, Kang. koleris. Oke. Jadi Kang Anjrit mah tipikal sutradara dan penulis skenario justru. Oke. Jadi detail senengnya, bikin konsep, Wah bener sih itu bener. bikin konsep lagi, bikin konsep lagi gitu. Nah berarti kalau kalau Kang Anjrit koleris melankolis ya, ini ciri-ciri mau jadi orang kaya di dunia yang 1%. Wah bener. Ada di situ ya di konsep saya mah bener Nah cuman PR kita latihan di yang lemah gitu Kang. Nah itu penting. Itu PR-nya supaya nanti lebih ke apa namanya, lebih ke kuadrannya teh, jadi rada semuanya tuh punya apa nilai yang berimbang gitu Kang. Bener bener. Makanya kan kalau koleris itu Kang, kalau digambarkan itu Umar Kang. Wah, dia singa gurun gitu. Oke. Kalau pragmatis itu Abu Bakar, kalem, santai gitu. Kalau si melankoli, pemikir, itu Ali gitu. Kalau yang detail apa sampai dia memusafkan Quran itu Utsman gitu. Jadi 4 sahabat itu tuh adalah 4 si tipikal itu gitu Kang. Ngeri ya. Oh gitu. Ya ini kalau kita kaitkan sedikit gitu ya. Tapi orang-orang itu tuh bener ada. Ya nggak tahu ya, nggak ketemu juga sih. Terus saya mulai kacau nih pikirannya. Ya sekarang mau ada mau nggak, yang penting mah kita bisa ngambil pelajaran sih. Nah, ngambil itunya pelajarannya terapkan ke dalam kehidupan kita ya, teman-teman.